Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Gracila Luna Aturan Putri, seorang pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Singkawang. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Indonesia Berkerabat, karya Andika Hindra. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Laksana pada tahun 2017 di Yogyakarta sebagai cetakan pertama. Jenisnya berupa novel fiksi yang mengusung tema persahabatan dengan genre petualangan dan sosial budaya. Untuk bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia dengan tebal halaman sebanyak 260 halaman, ukuran bukunya 14 x 20 cm, dan ISBN 978 602 407 2735. Andika Hindra adalah seorang jurnalis Koran.Sindo sekaligus dosen linguistik dan sastra di Akademi Bahasa Asing BSI Jakarta. Buku ini merupakan karya perdananya. Ia tampil berani dan bangga membawa budaya Indonesia di tengah maraknya buku lokal bertema kebarat-baratan. Tak hanya menarik, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk lebih mengenal dan mengapresiasi budaya sendiri. Inilah alasan utama saya memilih buku ini. Buku Indonesia Berkerabat mengisahkan kemajemukan dalam persahabatan mahasiswa semester 1 Universitas Brawijaya di antara perbedaan yang merupakan ciri khas Indonesia. Cepot, Fanti, Fajar, Hijrah, Ervan, Vian, dan Jay berkumpul karena berbeda. Saat hari libur tiba, waktu ini tentu merupakan momen yang sangat dinantikan oleh semua kalangan. Sama halnya seperti 7 mahasiswa tersebut yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, mereka memilih untuk berlibur sembari melakukan aktivitas sosial. Pokok pikiran cerita berawal dari usulan Cepot sebagai pemeran utama mengenai gerakan Indonesia Berkerabat, yakni konsep social traveling atau liburan berbasiskan kegiatan sosial. Usulan tersebut disambut baik oleh seluruh anggota kelompok dan mereka setuju untuk melaksanakannya di Kintamani, Bali selama 10 hari. Masing-masing anggota kelompok kemudian mulai menyiapkan daftar kegiatan dan keperluan untuk menjalani misi mereka. Misi ini dilakukan demi mencapai visi menjalin kekerabatan dengan sesama warga Indonesia. Selama berada di lokasi, selain menikmati keindahan alam serta budaya, para tokoh juga berinteraksi dan membantu sesama warga dengan memanfaatkan bekal ilmu sepanjang perkuliahan. Kehadiran Arya dan Ayu sebagai tuan rumah turut mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Namun, alur cerita pasti mustahil berjalan tanpa adanya konflik. Persahabatan mereka pertama kali diuji lewat kesibukan masing-masing yang diusung personal. Ajakan demonstrasi Jay dan Ervan kepada para pedagang, peristiwa Fajar yang sempat tenggelam di Danau Batur, dan klimaksnya adalah ketika konsensus menjalin percintaan dalam persahabatan mereka dilanggar. Meskipun demikian, melalui proses introspeksi serta kesadaran bahwa setiap individu berbeda, para tokoh nantinya akan belajar mengatasi permasalahan internal mereka. Kisah dalam buku ini menggunakan alur maju mundur yang dapat disadari lewat adegan Fajar selama di Danau Batur. Cepot sendiri merupakan karakter utama yang digambarkan sebagai orang yang sangat menghindari konflik hingga rela mengorbankan perasaannya demi menjaga hubungan persahabatannya. Gaya bahasa yang digunakan pun konotatifnya ringan dan langsung pada intinya, sehingga lumayan mudah untuk dipahami bagi para pembaca baru. Adapun keunggulannya, yaitu membantu banyak orang dalam memahami arti keberagaman. Tidak sedikit buku yang mengusung tema Indonesia, tetapi buku ini mampu memberi hiburan dan pembelajaran secara bersamaan dengan alur cerita yang ringan. Pembaca juga turut belajar arti kesetiakawanan lewat Cepot dan sahabat-sahabatnya. Banyak ajaran budaya Bali yang mampu membuka pikiran dan sudut pandang karena memiliki makna yang mendalam. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Beberapa kalimat terdengar kurang jelas dan terasa belum selaras dengan kaidah kebahasaan, seperti lahir dan besar di Aceh menjadi Fajar sangat bangga dengan identitas Acehnya. Membuat siapapun yang membacanya perlu menafsirkan ulang maknanya. Penyelesaian konflik juga tergolong terlalu cepat sehingga menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi para pembaca. Sebagai seorang pelajar, tentunya saya mengalami pertikaian dengan teman-teman sekolah yang berbeda, baik dari segi pandangan hingga kemauan. Syukurnya, buku Indonesia Berkerabat membantu saya mengevaluasi diri untuk berusaha menjadi teman atau sahabat yang lebih baik. Buku ini sangat cocok untuk pembaca yang memiliki ketertarikan akan tema persahabatan, serta direkomendasikan sebagai bacaan yang inspiratif dan edukatif, khususnya bagi para pelajar Indonesia. Manusia sesungguhnya tak pernah utuh dalam kebenaran karena kita mudah rapuh, kerap tergelincir, dan tak jarang kehilangan arah. Dalam setiap khilaf, ada ruang sadar yang dibentuk oleh kehadiran, diteguhkan oleh wejangan, dan diperdalam oleh perjumpaan kita dengan sesama. Dari sanalah harmoni itu lahir sebagai hasil dari komitmen kita untuk terus belajar dan memahami. Indonesia Berkerabat bukan sekedar cerita, melainkan mimpi dan cita-cita. Sebab di balik segala perbedaan yang membentang, kita semua adalah kerabat. Beda adalah Indonesia.